Nah, teman-teman bisa lihat nih, dari satu kotak ini, satu bidang ini, itu kalau bisa jangan lebih dari 3 warna, teman-teman. Biasanya hasilnya akan berlebihan. Berlebihan tuh apa sih, bro? Norak itu. Jadi yang ngomong Bang Bewok ya. Jadi kalau teman-teman mau bully Bang Bewok. Hai, jumpa lagi sama kita dari Sektor Indonesia. Hari ini kita lagi ada di segmen berapa duit, berapa uang. Kita lagi mau ngebahas apa hari ini? Mau ngebahas satu tempat di mana itu terjadi banyak keputusan-keputusan penting, banyak kesenangan, nggak banyak, sedikit kesedihan, ya kan? Harus gitu dong, ya kan? Ini adalah tengah-tengahnya sebuah rumah, ruang keluarga. Dan kali ini kita bikininnya itu adalah ruang keluarga yang versi compact. Oke, kita sekarang mau ngebahas ada 2 rumah. Yang satu itu adalah di Basanta Suwarna Sutra dan di Gardenia Paramount Petal. Oke, sekarang kita mau bahas dari yang Basanta Suwarna Sutra. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, video lengkapnya udah tayang nih. Yang untuk Basanta ini, review jujurnya udah ada. Teman-teman bisa klik langsung ke sini. Oke, sekarang kita bahas layoutnya dulu. Jadi kalau teman-teman lihat, ruang keluarga itu ada di bagian sini nih. Nah, ini ruang keluarga. Jadi zaman sekarang itu ruang keluarga itu udah bersatu sama ruang tamu. Kalau di zaman tahun 90-an, ruang tamu itu biasanya sendiri, ruang keluarga sendiri lagi. Tapi kan sekarang rumah kompak, harga tanah semakin mahal. Jadi jangan lupa nih teman-teman, kalau emang ada kesempatan untuk bisa beli properti sekarang, harus beli lagi. Karena mungkin zaman anak cucu kita udah nggak ada yang namanya ruang keluarga, bro. Paling kecil ya? Jadi ruang keluarga itu udah jadi ruang makan. Makin mundur. Oke, sekarang kita mau ngebahas ruang keluarganya. Jadi layoutnya sederhana aja. Begitu masuk ada satu kotak ini, itu kurang lebih ada di 3 meter kali 3,3 meter kali 2,85. Bahasa sederhananya itu ada di 3,5 kali 3 meter. Ini adalah salah satu ruang keluarga atau ruang tamu yang paling banyak sering kita lihat nih ukurannya di rumah-rumah zaman sekarang. Yuk, sekarang kita bahas lagi. Tapi ini gue suka loh sebenarnya, bro. Jangan pindah dulu. Layoutnya keren. Jadi begitu habis ruang keluarga ini kita ketemu satu kotak full gini yang bermanfaat untuk jadi ruang makan dan dapur. Tapi lengkapnya udah teman-teman, langsung aja lanjut ke review jujur kita yang ada di sini nih. Yuk, sekarang kita mau bahas ruang keluarganya. Oke, di sini tuh ada kabinet TV, teman-teman. Kabinet TV-nya itu finishing HPL. Kalau teman-teman lihat, ini kabinetnya tuh di 2 meter. 2 meter dikali 2.450.000 berarti di 4,9 juta rupiah. Nah, sekarang kita bahas panel dindingnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dari satu kotak ini, satu bidang ini, itu kalau bisa jangan lebih dari 3 warna, teman-teman. Biasanya hasilnya akan berlebihan. Berlebihan tuh apa sih, bro? Norak itu. Jadi yang ngomong Bang Bewok ya. Ini kalau teman-teman mau bully Bang Bewok. Jadi kalau kita lihat di sini, ada warna abu-abu muda, ada warna coklat tua, dan ada warna abu-abu tua. Ini menurut gua kalau teman-teman lagi nyari inspirasi yang mau dapat kesan maskulin, bisa dipakai nih. Oke, kalau untuk panel dindingnya itu ada di 2,8 kali 3 meter, ada di 8,4 dikali 1.850 berarti ada di 15.540.000 rupiah. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Satu lagi tips, supaya ini kelihatannya menarik, di sebelah sini tuh harus ada figuranya, ada lukisannya. Nah, bagusnya teman-teman beli dulu lukisan yang teman-teman mau, infoin ke desainer interiornya supaya mereka bisa ngepasin. Berikut juga sama TV-nya mau pakai yang berapa. Tapi sebenarnya sih kalau TV ukuran berapa, harusnya itu suggest dari desainer interior. Oke, sekarang panel dinding sofa. Nah, kita balik lagi ke sini ya.
Nah teman-teman, kalau untuk bagian ininya, bagian wall panel ini menarik karena di bagian sini tuh pakai digital printing, sedangkan di bagian sini tuh gunain HPL. Nah, digital printing ini juga nggak bisa ditempel di permukaan yang tidak licin. Maksudnya dalam artian tuh yang kasar, seperti kalau misalnya ditempel langsung ke triplek tuh jadinya nggak bagus, tadi retak gimana ya. Jadi kayak ada bertekstur gitu, nggak bagus jadinya. Jadi harus licin. Jadi bagian sini kita gunain melamintol nih teman-teman. Nah itu ada di 2,7 kali 3 meter, 8,1 dikali 1.250.000. Jadi totalnya ada di 10.125.000. Kenapa lebih murah dari yang tadi? Karena di bagian sininya itu kita tidak gunain HPL tapi menggunakan Melaminto. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau dapat penawaran dari interior design, kalau dia ngasihnya bentuk kayak gini, itu harusnya lebih murah. Karena dia tidak gunain full HPL. Oke, meja kopinya ini pakai besi yang di bawah kakinya ini, sedangkan di sininya itu dia gunain HPL. Bentuknya unik banget. Lihat deh. Jadi di bagian sini tuh kayak dibagi dua, di sini tuh bisa taruh vas, di sini bisa taruh apaan gitu yang lain, sedangkan di sini tuh bisa untuk naruh handphone atau apa gitu ya. Jadi unik banget bentuknya. Itu harganya di Rp4.500.000. Keren banget ya. Antik nih bentuknya. Dan nggak lupa ya, ada bibirnya gitu, jadi minuman tuh nggak gampang jatuh. Ada sofa 3 set, itu harganya di 15 juta, dan sofa 1 set itu ada di 5 jutaan. Jadi totalnya berapa untuk bikin satu ruang keluarga yang proper seperti ini? Ada di Rp55.065.000. Mahal? Ya kalau menurut gua bro, itu rumah itu dilihat dua. Apa? Satu, kamar mandinya bersih apa enggak, ya kan? Nomor 2, ruang keluarganya, ya kan? Begitu masuk, zaman sekarang soalnya, langsung kelihatan ruang keluarganya. Kalau zaman dulu kan tamu, cuman bisa di kamar tamu, ruang tamu. Jadi zaman dulu ruang tamu yang dipentingin. Kalau sekarang, ruang keluarganya. Jadi ya, gimana? Jadi intinya jangan pelit-pelit lah sama interior design. Oke, yuk kita lanjut ke ruang keluarga yang kedua di Gardenia Paramount Petal. Oke, sekarang kita udah sampai ke denahnya Paramount Petal. Teman-teman udah ada nih review jujur ya. Teman-teman bisa langsung menuju ke video yang ini untuk lihat review lengkapnya. Jadi begitu masuk, ini lokasinya tuh ada di sini teman-teman. Nah, ini seru sih. Jadi kalau teman-teman lihat di Paramount Petal sini itu lebarnya 8 kali 15. Dia tuh masih punya satu backyard yang luas, bisa dipakai untuk apa ya? Barbecue atau kasih bangku 2 untuk romantisan. Dan di tengah sini itu juga masih enak banget untuk dijadiin meja makan yang bergabung sama dapur. Desainnya open space, jadi semua itu menyatu jadi satu. Oke, sekarang kita langsung bahas aja kali berapa harganya untuk bikin ruang keluarga seperti yang ada di Paramount Petals. Wow, ini kalau teman-teman lihat, ini seru ya. Modelnya agak klasik-klasik, jadi di bagian sini itu ada profilnya. Profilnya itu tentu ada ukiran-ukirannya sedikit. Ini ada yang mesti di-highlight nih. Kadang-kadang tuh, ya ini bukan selera gue sih, tapi naruh stop kontak rapi kayak gini juga sebenarnya bisa jadi hiasan. Nah, tapi mendingan diumpetin aja kali. Tapi ya ini unik juga, ini selera orang ya. Mungkin kalau klasik kan harus agak ribet-ribet. Nah, di bagian sini tuh ada stop kontaknya unik. Dan tapi yang paling gue suka adalah ini nih. Gue selalu suka ada kredensa kecil di belakang sofa. Itu mengesankan rumah kita tuh mewah sekali. Dan ini tuh adalah tempat untuk naro-naro. Biasanya itu paling bagus untuk naro-naro figura keluarga bahagia. Nah, itu kalau di rumah Bang Doi bertebaran di mana-mana tuh foto keluarga bahagia. Kita doain semoga beneran bahagia. Oke. Oke, sekarang kita bahas dulu dari kabinet TV-nya. Kabinet TV-nya tuh unik nih. Bagian bawahnya itu dia pakai duko, sedangkan atasnya top table itu dia gunain HPL. Sebenarnya unik juga loh. Jadi ini di bagian sini, ntar ya, ini gua agak lompat sedikit. Di sini ada ininya, ada ukirannya, ada profilnya. Habis itu ditaruh benar-benar di tengah. Mungkin unik juga kali.
Cuman yang gua nggak suka adalah kabel-kabel sininya sih sebenarnya. Tapi by the way, ini adalah kabinet TV-nya. Dia pakai Duco di bawah, di atas itu pakai HPL. Itu harganya ada di berapa? Ini kan 2 meter panjangnya dikali 3.950.000 berarti di 7,9 juta. Nah, panel dindingnya itu, teman-teman bisa lihat nih, ini gede sekali nih. Nah, itu ada di 5 meter kali 3 meter. Ini unik teman-teman, jadi ini bisa ngakalin juga nih. Jadi di bagian sininya itu tetap HPL, tapi di profilnya itu dia Duco. Nah, jadi itu bisa ngakalin harganya juga. Berapa? Itu ada di 5 kali 3 berarti 15 meter dikali 1.950.000. Untuk bikin panel selebar ini, itu membutuhkan dana di Rp29.250.000. Nah, sekarang kita menuju ke bagian ini nih, showcase. Nah, ini ada 2 nih teman-teman, kiri sama kanan ya. Jadi ini keren sih, sofanya itu diapit sama 2 showcase gitu, berhadapan-hadapan. Jadi cahayanya itu akan nerangin bagian tempat duduk ini. Nah, itu dia itu tingginya 3 meter kali 1 meter dikali 2 itu ada di 6 meter teman-teman, volumenya dikali 3.250.000. Jadi total untuk 2 barang itu ada di Rp19.500.000. Oke, lanjut lagi sofa jendelanya. Ini sofa jendelanya udah termasuk sama HPL-nya yang di bawah, profil Duco, plus busa fabric. Itu dia lebarnya di 2 meter, dikali 3.950.000, jadinya di Rp7.900.000. Sekarang kita ngomongin meja kopinya. Meja kopinya pakai kaca dan kaki besi. Itu ada di Rp2.500.000. Sedangkan sofa setnya untuk yang 3 itu ada di 15 juta. Sedangkan untuk yang tadi itu, meja belakang ini harganya ada di Rp3 juta. Berarti berapa nih totalnya untuk bikin kayak begini, teman-teman? Totalnya ada di Rp85.050.000. Gimana menurut teman-teman? Tampilannya? Ya emang kalau kita mau bikin yang klasik itu pasti lebih mahal karena ada Duco-Duconya. Duco itu emang salah satu finishing yang paling mahal. Jadi kalau teman-teman tahu, yang paling murah itu mungkin bisa dibilang pakai MDF, habis itu pakai taco sheet, habis itu pakai multiplex yang dilapis HPL, habis itu naik lagi kita bisa ke Duco. Harganya kurang lebih sama kayak veneer, yaitu pakai lapis jati. Mau lebih tinggi lagi kita pakai finishing lacquer. Mau lebih tinggi lagi kita pakai kayu solid. Mau lebih tinggi lagi kayu solidnya pakai jati. Mau lebih tinggi lagi banyak sampai ke atas. Jadi ya itulah furniture teman-teman, banyak pilihannya. Tapi kalau menurut gua zaman sekarang kita cukup pakai multiplex, bahannya udah kuat, dilapis sama HPL juga udah kuat sama panas. Kenapa HPL itu adalah high pressure laminate. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini kalau teman-teman suka. Support terus video kita yang model ini, ya, segmen berapa duit berapa uang. Bisa ngebantu teman-teman untuk nentuin budget berapa bikin apapun tentang rumah. Nah, buat teman-teman yang kontraktor, ini harga ini udah bagus. Kalau untuk teman-teman yang konsumen, jangan tawar terlalu banyak. Kenapa? Kita takut kalau misal ditawar terlalu banyak, akhirnya kontraktornya jadi nakal, habis itu akhirnya spek diturunin. Nah, teman-teman yang buat kontraktor, kalau udah dapat harga segini, untung udah oke, kerja harus rapi. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Ciao! Ngebahas keluarga. Karena kita lagi ada di mana? Segmen gila gerak. Goblok loh. Mau yang kecil loh. Nah, iya sabar kok.